بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat kesehatan tersebut kita masih bisa melakukan ataupun masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita setiap harinya. Maka ini sudah sepantasnya harus kita syukuri. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa kita harus ataupun kita bisa mengetahui semua ini sesuai dengan syariat Islam, agar kita tidak salah dalam meyakini hal ini. Di sini Syekh Abdul Salam Bali yang menyebutkan jin itu berupa angin, sementara tubuh manusia memiliki pori-pori. Itulah sebabnya jin dapat masuk pada bagian manapun dari tubuh manusia. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, itu bisa melalui pori-pori, ataupun bisa juga melalui mulut kita. Kalau yang dia melalui mulut biasanya dengan perantara makanan yang kita makan. Ataupun ketika kita makan, kita dengan menggunakan tangan kiri. Di sini jin ataupun syaitan akan mulai masuk ataupun akan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Ataupun juga ketika makan, dia tidak membaca doa ataupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jin ataupun syaitan itu bisa juga masuk melalui cara ini. Makanya kita harus berhati-hati, dan cara kita berhati-hati adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan.
agar Allah Subhanahu wa taala membentengi diri kita dari gangguan-gangguan jin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Dan dia menciptakan jin itu dari nyala api. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, ya, yang dimaksud ya dari ujung lidah api. Ya, jadi yang dimaksud dari nyala api tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu dimaksud adalah ujung lidah api. Dan ujung lidah api itu adalah hawa panas ya, ataupun angin panas yang keluar dari neraka. Ya, makanya kalau kita misalnya berada di dekat api, yaitu akan ada hawa panas yang masuk ya ke dalam tubuh kita. Nah, seperti itulah cara jin itu masuk ke dalam tubuh kita, yaitu melalui pori-pori yang ada di dalam tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita lanjutkan kembali ya di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan gejala-gejala jin ya ketika dia merasuki manusia, ataupun ciri-ciri seseorang itu terkena gangguan jin. Bagaimana ciri-cirinya? Ya seperti penyakit-penyakit lainnya, ya penyakit-penyakit medis tentunya ada ciri-cirinya. Bagaimana seseorang misalnya terkena penyakit TBC, ya apa dia ciri-cirinya? Seorang terkena penyakit kanker, ya apa saja ciri-cirinya? Maka seperti itu juga berkaitan dengan gangguan jin. Jadi ada ciri-ciri dari gangguan jin. Dan nantinya ciri-ciri yang akan kita sebutkan nanti, ini ada yang dia didasarkan ataupun diambil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dari para peruqyah. Nanti akan kita sebutkan ya beberapa ciri-ciri dari orang yang terkena gangguan jin. Ya. Di sini ya Syekh Wahid Abdus Salam Bali menyebutkan sama seperti penyakit lain. Penyakit kerasukan jin juga memiliki beberapa gejala tertentu. Hanya saja perlu diperhatikan dengan seksama bahwa ada suatu kerancuan yang berbeda antara penyakit ini dengan penyakit-penyakit fisik. Ya, sebagai contoh, kemudian beliau memberikan contoh ya, praktek yang beliau lakukan ketika meruqyah orang lain. Ya, ketika meruqyah orang yang dia dalam kondisi sakit. Ya, sebagai contoh, saya pernah didatangi oleh seorang wanita. Ya, seorang wanita tersebut dalam kondisi sakit. Lalu saya bertanya kepadanya, "Apa keluhan sakitmu?" Jadi Syekh Wahid ya bertanya kepada si wanita tersebut, apa sakit yang kamu rasakan. Ya. Makanya sebelum kita meruqyah orang lain, kita harus tanyakan terlebih dahulu ya, apa sakit yang dia rasakan. Jangan nanti kita salah ya dalam memberikan penanganan untuk penyakitnya. Walaupun mungkin untuk tata caranya hampir semuanya itu sama. Ya. Kemudian ia pun menjawab, "Kedua kakiku terasa sakit." Jadi kedua kaki wanita tersebut itu terasa sangat sakit. Kemudian pada mulanya saya menduga, jadi pada awalnya Syekh menduga ini hanya penyakit rematik biasa. Jadi dia menyangka, ya Syekh ini menyangka ini hanya penyakit rematik biasa. Ya, ini berarti Syekh ini memastikan bahwasanya ini adalah termasuk dari gejala penyakit rematik biasa. Ya. Namun kemudian saya katakan kepadanya, kemudian Syekh ya menawarkan ataupun berkata kepadanya,
kita bacakan Al-Quran padanya. Yaitu dimaksud adalah pada kedua kaki wanita tersebut. Tiba-tiba muncul suara jin laki-laki yang berbicara melalui lisannya. Nah, rupanya penyakit kakinya ini itu disebabkan oleh ada gangguan jin dalam diri si wanita tersebut. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka mulailah jin tersebut bereaksi. Jin itu memberitahukan saya bahwa dialah yang menahan ya, ataupun memegangi kedua kakinya. Jadi selama ini ya sakit kakinya itu adalah disebabkan oleh jin ini, yang mana jin ini memegangi kedua kaki si wanita tersebut. Ya. Lalu saya menyuruhnya keluar. Kemudian Syekh menyuruhnya ya agar jin tersebut keluar dari dalam tubuh wanita tersebut. Ya. Kemudian menyuruhnya keluar demi menaati Allah. Ya, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena jin ini sudah berbuat kezaliman kepada manusia. Jadi ketika dia keluar, dia meninggalkan kezaliman tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Syekh ya Wahid itu. Ya. Kalau dia keluarnya karena Syekh Wahid ini, maka jin ini telah melakukan kesyirikan. Dan peruqyah ini harus berhati-hati. Makanya ketika memerintahkan jin tersebut keluar ya dari tubuh si wanita ini, Syekh menyebutkan ya menyuruhnya keluar demi menaati Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun ya jin itu keluar dari dalam tubuh wanita tersebut. Ya, setelah jin itu keluar, setelah selesai ruqyahnya, ternyata wanita itu bisa berdiri. Ya, dan yang selama ini susah untuk berdiri, sakit untuk berdiri, dan tidak ada lagi merasakan sakit. Jadi setelah selesai diruqyah, ya ternyata si wanita ini bisa berdiri dan tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Ya. Dan segala karunia adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya bisa saja jin itu dia mengganggu manusia itu melalui penyakit-penyakit medis. Ya, sebagaimana sebelumnya kita telah memberikan penjelasan berkaitan dengan hal ini. Jadi dicampur antara penyakit medis ya dengan penyakit non medis. Jadi jin itu terkadang menumpang kepada penyakit medis. Ya, makanya sampai ada peruqyah yang mengatakan bahwasanya penyakit tumor ini adalah berasal dari gangguan jin. Ya, ada yang sampai memberikan kesimpulan seperti itu. Ya, tapi wallahu a'lam bissawab, ya semuanya itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tentunya ketika dia menyimpulkan hal seperti ini, yaitu semuanya adalah biasanya berdasarkan pengalaman beliau ketika meruqyah orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan gejala jin ya masuk ke dalam tubuh manusia setelah beberapa jeda berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.